Sandy Walsh menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang mendapatkan banyak sorotan ketika berhasil menumbangkan timnas Vietnam, di mana dalam laga tersebut Sandy Walsh tampil cukup mengesankan. Dirinya bahkan disebut-sebut bak jenderal militan yang mengawal segala lini pertahanan timnas Indonesia. Dan performa memukau Sandy Walsh tersebut bakal kembali ia pertontonkan ketika menghadapi tim terkuat Asia, yaitu Jepang. Bahkan bek berusia 28 tahun itu siap memberikan segalanya buat timnas Indonesia. Yap, seperti kita ketahui, dalam pertandingan melawan Vietnam kemarin, pemain Kevin Messelin itu dipasang sebagai bek tengah sebelah kanan oleh pelatih Shin Tae-yong. Ini menjadi laga pertama Sandy Walsh bermain sebagai starter di Piala Asia 2023. Di laga sebelumnya menghadapi Irak, pemain berusia 28 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti dan hanya mencatatkan waktu bermain selama 2 menit. Namun di laga menghadapi Vietnam, Sandy Walsh akan membuktikan diri bahwa ia layak untuk mendapatkan posisi sebagai pemain inti. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana performanya di atas lapangan sepanjang 90 menit pertandingan. Bak seorang jenderal, Sandy selalu bisa menjaga lini pertahanan yang ia kawal. Tak sebatas di bagian tengah, namun ia juga turut membantu mengawal sisi kanan jika Asnawi tengah melakukan overlap ataupun sisi kiri saat terjadi kekosongan. Tidak berhenti sampai di situ. Melihat heatmap pergerakan Sandy Walsh sepanjang 90 menit pertandingan, dirinya bergerak sangat mobile ke berbagai sisi. Dirinya juga beberapa kali ikut maju membantu penyerangan skuad Indonesia. Tak ayal di laga semalam dirinya mencatatkan beberapa peluang yang nyaris berbuah gol. Di antaranya pada pertengahan babak pertama, Sandy sempat melepaskan sebuah tendangan ke arah gawang Vietnam. Sayang, tendangannya masih berhasil dihalau kiper. Di akhir babak pertama, dirinya bahkan memiliki 2 peluang emas. Peluang pertama adalah sebuah tendangan spekulasi. Sedangkan peluang kedua adalah sundulan kepalanya yang masih mampu ditepis oleh penjaga gawang Vietnam, Philip Nguyen. Sementara itu, bagi Sandy Walsh, kemenangan atas Vietnam ini merupakan kemenangan yang krusial. Karena kemenangan ini membuka jalan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Itulah mengapa ia bangga timnya mampu memetik kemenangan ini. Apalagi Indonesia selama ini punya catatan yang kurang baik saat jumpa dengan Vietnam. Dan kemenangan atas Vietnam membuat jalan skuad Garuda ke babak 16 besar semakin terbuka. Kelolosan Indonesia ke babak gugur nanti akan ditentukan di pertandingan terakhir grup D melawan timnas Jepang. Sandy berjanji bahwa ia dan rekan-rekannya akan berjuang hingga titik darah penghabisan saat menghadapi timnas Jepang nantinya. Ini kemenangan yang besar untuk Indonesia. Saya sangat bangga dengan momen ini. Dan mari kita nikmati momen ini. Sekarang kita akan hadapi Jepang dan mari kita lolos ke babak berikutnya. Ayo Indonesia, ungkap Sandy Walsh dikutip dari laman PSSI. Dan kini, jelang menghadapi timnas Jepang, Sandy Walsh bahkan rela memberikan segalanya. Dia siap beradu fisik dan mati-matian guna mencatatkan sejarah bagi bangsa Indonesia di kancah Piala Asia. Bahkan Sandy siap membuat striker Jepang, Takumi Minamino, bekerja ekstra keras pada pertandingan yang akan berlangsung pada hari Rabu depan. Sandy Walsh tak asing dengan pemain Jepang. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh akan bertemu lawan yang tak asing saat meladeni Jepang pada matchday ketiga grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al-Tsumama Doha pada hari Rabu nanti. Sandy sudah bermain di kompetisi kasta tertinggi Belgia sejak 2012 hingga kini dengan memperkuat 3 klub berbeda, yaitu Genk, Zulte Waregem, dan kini Kevin Messelin. Dalam kurun waktu tersebut, pemain kelahiran Brussels itu sudah bertemu dengan 5 pemain yang memperkuat Jepang di Piala Asia 2023. Jadi Sandy Walsh tidak akan lagi kaget dengan permainan tim Samurai Biru tersebut. Bahkan dia siap menjegal salah satu tim terkuat di benua Asia tersebut. Ketulusan Sandy Walsh bela timnas.
Sandi harus menunggu setidaknya 3 tahun untuk bisa merealisasikan mimpinya membela timnas Indonesia. Sebuah kesabaran yang membuahkan hasil positif, karena pada akhirnya sang pemain menjadi bagian dari timnas Indonesia seutuhnya dan menjalani debut pada 8 September 2023 ketika berhadapan dengan Turkmenistan. Namun, pasca debut, Sandi pun tak lantas mendapatkan kepercayaan penuh karena keberadaan Asnawi Mangku Alam Bahar di sektor kanan pertahanan Indonesia. Pemain kelahiran 14 Maret 1995 tersebut harus rela untuk lebih sering menghuni bangku cadangan dan memupuk rasa sabarnya kembali. Namun demikian, dia tetap ikhlas dalam menerima setiap keputusan dari Coach STY selaku pemegang kendali timnas Indonesia, hingga akhirnya dirinya mendapatkan kesempatan untuk tampil bersama Indonesia saat pasukan Merah Putih berhadapan dengan Vietnam pada 19 Januari 2024 lalu. Namun lagi-lagi kesabaran dan keikhlasan Sandi diuji. Menurut laporan dari transfermarkt.com, Sandi ternyata ditempatkan oleh Coach Shin di sektor center back, bukan di wingback atau fullback yang menjadi spesialisnya. Namun dengan segala ketulusan hati, Sandi menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Coach Shin dengan baik, serta tak mempedulikan di mana dirinya dimainkan. Kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan seorang Sandy Walsh akhirnya terbayar tuntas. Meskipun harus menunggu sekian lama dan tidak ditempatkan di posisi aslinya, namun pemain Kevin Mechelen tersebut membuktikan bahwa tidak ada masalah baginya. Dan jadi itulah janji Sandy Walsh rela mati demi timnas Indonesia.